Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam kenikmatan yang tak terukur, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat sampai detik ini. Salawat dan salam mari kita lantunkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul kita tercinta. Semoga kelak kita dapat berkumpul bersama dengan beliau di surga. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Nur Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan memaparkan resensi buku pengantar teori sastra untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Nasiruddin MSI MPD. Untuk resensi kali ini saya menggunakan aplikasi iPusnas dikarenakan di perpustakaan daerah saya tidak membuka untuk pelayanan peminjaman buku. Jadi saya membaca dan meminjam buku di aplikasi tersebut. Biografi penulis. Buku ini ditulis oleh Dr. Hajah Surastina SPD M.Hum. Beliau lahir pada tanggal 18 September 1963 di Tanjung Karang, Lampung. Beliau menyelesaikan pendidikan di SDN 1, SMPN 1, SPGN 1, PGSM TPN 1, dan S1 di STKIP PGRI Bandar Lampung. Lalu beliau melanjutkan studi S2 pada tahun 1997 dan lulus pada tahun 1999 di Unpad Bandung. Pada tahun 2003, beliau melanjutkan studi S3 di Unpad, kemudian pada 2006 pindah studi ke PPS Universitas Negeri Jakarta. Lalu beliau lulus pada tahun 2008. Sebelumnya pada tahun 1982, beliau diangkat menjadi PNS, lalu aktif mengajar di sekolah-sekolah daerah Bandar Lampung. Beberapa karya penulis, yang pertama adalah buku. Buku yang pertama adalah Analisis Wacana Humor Gelar Wicara di Televisi pada tahun 2008. Yang kedua adalah buku Pembelajaran Apresiasi Sastra sebagai Sarana Pengembangan Kreativitas Guru dan diterbitkan pada tahun 2009. Yang ketiga adalah buku Psikolinguistik Sebuah Pengantar, diterbitkan pada tahun 2009 juga. Yang keempat adalah buku Teknik Membaca, diterbitkan pada tahun 2010. Selanjutnya adalah buku Semantik dan Pragmatik, lalu buku Pengkajian Wacana. Yang ketujuh adalah buku Sastra Etnografi. Beliau juga menerbitkan jurnal ilmiah. Jurnal yang pertama adalah Pengajaran Kosakata dan Struktur Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Pembagian Frasa dalam Bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah Jurnal mengenai Berbahasa Indonesia dengan Benar. Jurnal yang selanjutnya adalah Wacana Humor di Televisi, ditinjau dari prinsip pragmatik dan kesantunan. Jurnal yang selanjutnya adalah Jurnal Perkembangan Psikolinguistik. Lalu ada Jurnal Kesantunan Berbahasa dalam Prinsip-prinsip Pragmatik. Di samping itu, beliau juga kerap menerima penghargaan di bidang akademik. Baik, selanjutnya, identitas buku. Buku yang berjudul Pengantar Teori Sastra ini ditulis oleh Dr. Hajah Surastina SPD M.Hum. Diterbitkan oleh penerbit Elmatera pada tahun 2018 dengan tebal 133 halaman ditambah 8 halaman Romawi di bagian awal. Di dalamnya terdapat 9 bab pembahasan. Buku ini mengupas tema teori sastra yang dekat dengan kegiatan literasi. Buku ini ditujukan salah satunya untuk mahasiswa sebagai bacaan dan juga referensi. Penjelasan singkat per bab. Bab 1 membahas tentang hakikat sastra. Pada bagian ini dijelaskan definisi secara bahasa dan istilah. Dijelaskan juga fungsi sastra, produksi sastra dari masa ke masa, dan juga konvensi serta inovasi sastra. Selanjutnya, bab kedua, perkembangan sastra Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan bahwa umumnya periodisasi sastra dibagi menjadi dua, yaitu sastra lama Indonesia dan juga sastra baru Indonesia. Terdapat penjelasan dari masing-masing pembagian sastra, seperti pantun, puisi, dan sebagainya.
Bab ketiga, perkembangan sastra Indonesia. Bab 3 ini memuat periodisasi perkembangan karya sastra di Indonesia, mulai dari angkatan Pujangga Lama, yaitu sebelum abad ke-20, yang didominasi oleh karya sastra genre puisi lama seperti syair, pantun, talihun, seloka, gurindam, masnawi, dan hikayat. Lalu dilanjutkan oleh sastra Melayu Lama, angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 50-an, angkatan 66-an sampai 70-an, dasawarsa 80-an, angkatan reformasi, sastrawan angkatan 2000-an, sampai pada angkatan cyber sastra, yaitu karya sastra pada masa sekarang yang dipublikasikan di internet, yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi, ataupun situs pribadi. Dalam bab ini juga disebutkan beberapa penulis dan juga karyanya pada masing-masing angkatan. Bab keempat, sistem dan konvensi sastra. Secara umum, bab ini menjelaskan bagaimana sastra bisa terwujud seutuhnya, di mana hal ini berkaitan langsung dengan bahasa sebagai simbolnya. Konvensi atau aturan terhadap budaya dan sastra juga dibahas dalam bab ini. Bab 5, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik sastra. Karya sastra disusun dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Penjelasan secara mendalam dari unsur intrinsik diantaranya tema, amanat, alur dan tokoh, lalu unsur ekstrinsik yaitu faktor dari luar sastra, misalnya latar belakang penulis dan juga kebudayaan masyarakat. Bab 6, prosa fiksi dan strukturnya. Dalam bab ini secara umum membahas definisi prosa dan unsur-unsur fiksi. Selanjutnya bab 7, membahas ragam prosa fiksi dan non-fiksi. Ragam prosa fiksi mengenai prosa lama dan prosa baru. Prosa fiksi lama diantaranya dongeng, sage, fabel, dan sebagainya. Prosa fiksi baru seperti cerpen, roman, dan novel. Ragam prosa non-fiksi juga dijelaskan, yang diantaranya adalah biografi dan esai. Selanjutnya adalah bab 8, kaidah dan ragam puisi. Bab ini mengandung penjelasan lebih mendalam mengenai definisi puisi, unsur-unsur puisi, serta jenis-jenis puisi. Selanjutnya adalah bab ke-9. Bab ke-9, cerpen, novel, dan drama. Bab ini merupakan penjelasan menyeluruh terkait cerpen, novel, dan drama, baik dari definisi, unsur, ciri-ciri, struktur, jenis-jenisnya, bahkan penjelasan mengenai langkah-langkah membaca dengan ancaman literasi kritis. Menurut saya pribadi, dalam buku ini pemilihan diksi dan bahasa yang digunakan saya rasa sangat cukup untuk dipahami. Terlebih untuk saya pribadi sebagai orang yang awam dalam hal kesusastraan. Ya walaupun terdapat sedikit sekali kalimat yang jarang saya dengar dan kurang paham. Kekurangan dalam buku ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang kurang dalam penjelasan. Menurut saya, satu contoh yang diberikan belum cukup untuk menambah pemahaman atas suatu hal yang dijelaskan. Kekurangan yang selanjutnya adalah terdapat beberapa typo atau salah ketik. Mungkin kurang dari 20 kata. Ya walaupun penjelasannya masih bisa dipahami, tapi itu merupakan kekurangan menurut saya. Kekurangan selanjutnya adalah tidak terdapat glosarium, yaitu penjelasan istilah yang dirasa kurang umum didengar. Menurut saya hal ini seharusnya ada, mengingat judulnya adalah pengantar. Pastilah memperkenalkan beberapa hal-hal baru kepada pembaca yang mungkin awam. Kekurangan yang terakhir adalah tidak terdapat catatan kaki. Lanjut ke kelebihan buku ini. Dari segi cover, menurut saya menarik, karena tidak terlalu polos seperti buku sejenisnya, walaupun kurang merepresentasikan isi bukunya. Kelebihan yang selanjutnya adalah sebagai buku pengantar, saya rasa buku ini tidak terlalu tebal, namun isinya sangat luas. Memuat banyak penjelasan tetapi ringkas. Menurut saya pribadi, penjelasan di dalamnya singkat dan padat, serta mudah dipahami. Pada bagian definisi sastra pun disertai pendapat dari para ahli di bidang sastra, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baiklah, demikian resensi dari saya. Terima kasih Bapak dan juga teman-teman atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.